Manusia terusir dari Firdaus, dihukum dibuang ke bumi, manusia terpenjara di bumi. Penjara apa? Penjara kesadaran, manusia terpenjara pada kesadaran 3 dimensi saja. Lihat peta kesadaran David R. Hawkins sebagai pembanding. Kesadaran manusia yang terbatas ini membuat manusia tidak mengenal jiwanya atau tidak mengenal diri sendiri. Kesadaran manusia hanya 10%, sebab sisanya 90% adalah jiwa bawah sadar. Apabila manusia tidak mengenal diri sendiri, bagaimana mungkin dapat mengenal Tuhan? Waspadalah terhadap penipuan. Penipuan apa? Ketika Adam dan Hawa berada di Firdaus, mereka memiliki kesadaran 100%, karena itu mereka dapat bergaul dengan Allah Bapa. Sedang manusia dalam penjara di bumi hanya memiliki kesadaran 10% saja. Dengan kesadaran penuh di Firdaus, Adam dan Hawa dapat ditipu oleh ular, apalagi ketika manusia berada dalam penjara di bumi yang hampir tidak memiliki kesadaran. Karena itu waspadalah. Oleh karena itu, manusia tidak tahu menahu tentang Tuhan. Kita mengerti bahwa manusia sedang berusaha mencari Tuhan, mencoba mencari tahu dan mengerti. Faktanya ada beberapa agama besar di dunia yang masing-masing mencoba menyampaikan tentang Tuhan. Tetapi masing-masing memperkenalkan Tuhannya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa dunia belum menemukan Tuhan yang sejati. Karena yang diperkenalkan itu hanya gambaran manusia tentang Tuhan, dan ternyata berbeda-beda. Lebih baik saya katakan baru mengenal potongan atau puzzle gambar Tuhan. Bayangkan, untuk mengenal alam semesta saja manusia masih jauh dari mengerti, mungkin hanya 1% itu pun belum tentu, apalagi Tuhan yang lebih besar dari alam semesta ciptaannya. Dalam keadaan tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan, maka dibutuhkan iman, karena iman adalah percaya pada sesuatu sekalipun tidak tahu. Dalam hal ini iman perlu untuk percaya adanya Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah fungsi iman. Jadi iman membuat kita percaya pada apa yang kita tidak tahu. Dan mereka yang mengajarkan kepada kita untuk percaya juga tidak tahu, karena hanya mengutip dari omongan orang lain. Mungkin Anda mengatakan saya kenal Tuhan saya, yaitu mungkin saja karena kita semua mengenal Tuhan dari doktrin atau pengajaran orang lain, yang terus-menerus diulang-ulang sejak dari kanak-kanak supaya percaya sekalipun tidak tahu. Saudara mengenal Tuhan dari omongan orang lain, Anda tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang Anda kenal gambaran manusia tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh orang lain. Jika saudara sudah memahami apa yang saya uraikan di atas, saudara akan mengerti bahwa iman akan menjadi sarana penting dan efektif bagi antikris untuk menyusup memberi pengajaran ke dalam gereja, karena orang tidak tahu tetapi harus percaya, umat Tuhan akan gampang dituntun untuk percaya melalui iman kepada kebohongan antikris. Apalagi jika ditambah mujizat dan hal-hal supranatural lainnya. Ingat, antikris juga melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jadi dasar kekuatan antikris adalah iman, karena sekalipun tidak tahu menahu namun yang penting percaya. Kita tidak mengerti bagaimana sesungguhnya Allah dan kemana kita pergi setelah kematian, ketidaktahuan paling gampang untuk ditipu melalui iman. Sebagai contoh, iman untuk masuk surga, percaya dan yakin masuk ke surga akan disambut oleh malaikat cantik. Caranya tidak rumit asal berani bawa bom kemudian masuk gereja dan mati bunuh diri. Para pelaku bom bunuh diri sesungguhnya tidak tahu Tuhan, surga atau neraka, dan apakah ia akan masuk surga atau tidak tahu. Tetapi dengan doktrin yang terus-menerus akhirnya ia percaya itu sesuai dengan kitab suci dan yakin akan masuk surga. Demikian juga dalam gereja, ada gereja yang mengajarkan asal kamu percaya pada Yesus Kristus maka kamu diselamatkan. Yang mengajarkan tidak tahu karena juga tidak bisa membuktikan, yang diajar juga tidak tahu tetapi yang penting percaya. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah saudara harus melakukan kehendak Bapa-Ku dan dijelaskan bukan karena iman. Demikian kata Yesus, Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan.
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang dikatakan Tuhan sangat jelas, bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, artinya orang beriman kepada Yesus, dan yang memiliki iman luar biasa, sehingga mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tetapi Tuhan mengatakan bukan itu yang memberimu keselamatan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi yang paling penting sekarang adalah mengenali diri sendiri terlebih dahulu, karena hanya 10% yang dikenali. Kita percaya dari kitab suci bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tanpa mengenal diri sendiri yang multidimensi tidak mungkin dapat mengenal Tuhan yang ada di dalam saudara. Kita belum mampu mengenal Tuhan yang ada di luar kita, karena alam semesta saja terlalu kecil yang dapat kita ketahui. Padahal alam semesta yang dapat kita lihat adalah materi, sedangkan Tuhan yang lebih besar dari alam semesta adalah roh. Saudaraku sadarlah, Tuhan Yesus memberkati.